Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat dengan NIM 0552134998, program studi sistem informasi asal UT daerah UT Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 praktikum struktur data, yaitu menjelaskan tentang DFS atau Depth First Search dan BFS yaitu Breadth First Search. Baik, di sini kita diberikan 2 studi kasus, ya, ada 2 soal. Yang pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search (DFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3 sampai A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu, di sini saya menggunakan Apache NetBeans, dan sebelumnya saya sudah membuat untuk codingannya, ya rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah membuat codingan DFS atau Depth First Search. Bisa dilihat. Ya, seperti ini, rekan-rekan. Pada tugas ini saya sudah membuat sebuah graf dengan 8 not yang diberi nama A1 sampai A8. Nah, di sini bisa dilihat codingan saya. A1 dengan A2, A1 terhubung dengan A3, lalu A2 terhubung dengan A4, lalu A2 terhubung lagi dengan A5, lalu A3 dengan A6, A6 dengan A7, dan A6 dengan A8. Nah, untuk lebih memperjelas, sini saya sudah membuat visualisasinya. A1 terhubung dengan A2, A2 terhubung dengan A4 dan A5, lalu A1 terhubung dengan A3, A3 ke bawah mempunyai A6, A6 terhubung dengan A7 dan A8. Nah, seperti itu. Graf tersebut saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan pencarian menggunakan 2 algoritma, yaitu Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Pertama, pada algoritma DFS atau Depth First Search, proses pencariannya dilakukan dengan cara menelusuri not sedalam mungkin sebelum kembali ke not sebelumnya. Dalam program Java yang saya buat, DFS menggunakan metode rekursi dan juga menyimpan not-not yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Nah, pencarian dimulai dari not A1, kemudian turun ke A2, lalu ke A4. Nah, kita running. Kita coba mencari A7. Nah, di sini jelas ya rekan-rekan. Pencarian dimulai dari not A1, kemudian turun ke A2, lalu ke A4. Jika not yang dicari tidak ditemukan, DFS akan kembali atau melakukan backtracking ke A2. Nah, di not keempat dan kelima yang tidak ditemukan, maka akan kembali ke not ke A2, lalu menuju ke A5. Nah,
Setelah itu DFS akan naik lagi ke A1 dan pindah ke A3, kemudian ke A6 dan akhirnya mencapai A7 atau A8. Nah, A8 sudah ditemukan. Proses ini ditampilkan secara berurutan pada output sehingga pengguna dapat melihat jalur pencarian yang ditempuh oleh algoritma. Mari kita buktikan ya. Saya akan jelaskan dengan visualisasi. Nah, misal yang kita cari adalah A7. Kita akan mencari A7. Nah, DFS ini akan mencari ke A2. A2 akan turun ke A4 dan ke A5. Jika tidak diketemukan, A7 tidak diketemukan, maka dari A4 dan A5 maka dari A4 ini akan naik kembali ke A2, lalu akan turun ke A5. Jika tidak diketemukan, maka akan naik lagi ke A2, lalu kembali ke A1, lalu A1 akan turun ke A3. Nah, setelah di A3 akan turun ke A6 dan melanjutkan ke A7. Nah, di sini sudah diketemukan not yang dicari. Seperti itu rekan-rekan. Nah, berikutnya untuk algoritma BFS, saya juga sudah membuat codingannya untuk mempersingkat waktu. Tadi saya juga sudah lama codingnya, lumayan agak lama ya rekan-rekan. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, bisa dilihat seperti ini. Untuk BFS ini dia mempunyai level beda dengan DFS tadi. Untuk algoritma BFS, pencarian dilakukan dengan cara yang berbeda. BFS menelusuri graf berdasarkan level atau lapisan, dimulai dari not terluar terlebih dahulu. Dalam implementasi BFS pada program Java, saya menggunakan struktur data antrian atau queue. Not A1 dimasukkan ke antrian terlebih dahulu, kemudian disusul A2 dan A3 sebagai tetangganya, lalu A4, A5, A6 dan seterusnya. BFS sangat baik digunakan untuk mencari jarak atau jalur terpendek dalam graf karena ia selalu memproses not berdasarkan urutan kedatangan. Nah, dalam output program BFS kita dapat melihat bahwa pencarian bergerak dari A1 lalu ke A2 dan ke A3, kemudian ke A4, A5 dan A6 hingga akhirnya mencapai not yang dicari, misalnya A7. Mari kita buktikan. Kita running, kita cari A7. Nah, proses BFS, nah dia akan mengunjungi A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan A7. Ia bekerja secara level atau lapisan. Jika A1 ke bawah, jika di A1 lalu turun ke A2, A3, dia berurutan ya, berurutan secara level. Nah, dengan demikian perbedaan utama antara DFS dan BFS dapat terlihat pada urutan kunjungan not yang mereka lakukan. DFS masuk lebih dalam terlebih dahulu. Nah, untuk BFS masuk terlebih dalam ke lapisan yang paling luar terlebih dahulu, sedangkan BFS menyebar secara melebar pada setiap level graf. Nah, urutannya pun melebar. A1, A2, A1, A3, A2, A4, A2, A5, A3, A6, A6, A7, A6, A8. Dengan penjelasan ini saya menunjukkan bahwa kedua algoritma pencarian tersebut dapat bekerja efektif dalam graf berisi 8 not yang saya buat, dan program Java yang saya sertakan memperlihatkan proses pencariannya secara jelas dan struktur. Seperti ini bisa dilihat. Nah, untuk BFS sendiri coba kita running lagi, kita cari A8 misalnya. Nah, dalam dalam BFS itu pasti berurutan ya.
urutan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Beda ketika kita menggunakan DFS. Kita mencari A8. Nah, si DFS ini dia akan mencari ke bagian yang terluar dulu, ke lapisan yang terluar. Nah, misalnya A1 akan turun ke A2, A2 turun ke A4, dia akan naik lagi, naik ke A2, A2 akan turun ke A5, A5 tidak ada, akan naik lagi ke A2, A2 ke A1, lalu merebar ke lapisan berikutnya ke A3, A3 turun ke A6, A6 ke A7, lalu baru ditemukan A8. Nah, demikian ya rekan-rekan untuk penjelasan saya kali ini. Apabila kurang lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.